Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, mau tanya, gimana sih seseorang yang sudah mencapai kemakrifatan? Apakah seseorang yang sudah mendapatkan suatu kedamaian, ketentraman, dan sampai mencapai rasa kenikmatan sewaktu mengingat Allah itu bisa dikatakan sudah makrifat? Aku mohon penjelasannya, dan atas semua penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk malam hari ini judul Carilah Cinta Sejati. Carilah cinta sejati. Pireng boten mriko? Kurang jelas. Kurang banget. Judule malam hari ini carilah cinta yang sejati. Oke? Hal ini tertuang di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang tadi kami baca di Muqaddimah terkait sakinah, mawaddah, warohmah. Ini tak kupasi. Apa sih sakinah itu dari sudut hakikat? Sakinah adalah ketentraman, kedamaian hati. Mawaddah adalah cinta kasih yang tidak pernah kita itu selingkuh terhadap siapa. Loh gitu loh nanti. Warohmah itu nanti akan tercipta dan akan muncul terhadap diri kita manakala Anda cintanya itu sejati. Tetapi apa yang kami jelaskan nanti harus jenengan paham dan yakin kata kunci. Apa kata kuncinya? Sudah ada iman belum di dalam hati kita ini bahwasanya yang gerakkan air mengalir ini hanya Allah? Gak usah dijawab. Sudah ada nur iman di dalam hati kita belum bahwasanya yang mengalirkan air ini hanyalah Allah. Sebab air ini adalah makhluk. Percaya? Oke. Yang menguasai makhluk itu siapa? Allah. Oke. Bisakah air itu mengalir dengan sendirinya tanpa dikehendaki Allah? Oke, berarti sudah ada iman di dalam hati jenengan. Sekarang kunci yang kedua. Panjenengan tadi dari rumah sampai di sini, jikalau tidak dikehendaki dan digerakkan Allah, bisakah kita berkumpul di sini? Oke, berarti wong kene iki imane wis bener.
cuman kari benerno lho ngene lho. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah katakan walillahil masyriqu wal maghrib. Timur itu mana? Timur sana nggih. Kula nek mboten bingung niki ngadep ngidel kula nggih ya. Oh nggih. Nggih, niku ngeler, niku ngidel, kilen, etan. Mulai jagat timur sampai jagat kilen, semua itu yang menggerakkan Allah. Bahkan sekecil makhluk berupa debu pun bisanya berterbang hanya karena Allah. Jenengan boten yakin karena angin? Pak, jenengan yakin karena angin? Apa karena Allah? Allah, oke. Kalau di dalam hati panjenengan sudah ada iman nur yang seperti ini, maka apa yang kuterangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 nanti, aku yakin jenengan dong paham. Pun kunci yang terakhir yang nomor 3. Percaya enggak bahwasanya Allah menciptakan insan manusia itu adanya juga jasmani, juga ada rohani? Disebut insan itu ada jasmani, juga ada rohani. Bon, niku kata kunci yang terakhir. Kalau kita tidak percaya kalau ada Allah menciptakan insan dari jasmani dan rohani, tak jamin mboten paham surat Ar-Rum ayat 21 nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jasmani Allah ciptakan dan Allah didik lewat Kanjeng Nabi dengan sistem dan ilmu yang disebut ilmu syariah. Wis. Mengapa kita jasad dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat syariat? Karena hablum minan nas, jasad ini biar benar. Contoh lewat tatanan syariat memberikan didikan terhadap jasad. Ketika sholat orang Indonesia, khususnya orang Karang Sari, supaya menghadap kiblat di barat. Nggih mboten? Oke. Ini ditata di dalam ilmu syariah. Sehingga ada enggak satu desa Karangsari ini membuat masjid yang masjid imamnya ada di timur? Ada enggak? Ada mboten? Enggak ada nggih. Berarti orang Karangsari, kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan taat ing dalem hukum syariat. Wis. Kemudian ruh ini dididik Allah juga. Tadi jasmani, kemudian rohani. Allah mendidik ruhani kita, ruh kita, lewat satu sistem, lewat satu ajaran yang disebut sebagai ajaran hakikat. Sistemnya adalah ilmu tauhid,
untuk bisa makrifat pada Allah, dan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, surat Al-Imran ayat 31. Dibuka, sing ngagem Quran dibuka, bener apa gak? Surat Al-Imran ayat 31 Allah katakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Iki disaweri gedang. Nggih. Kok mboten sak kulite napa? Kok isine sing ditukke aku? Sebabe kula gak mungkin mangan kulit. Nah, paham mboten? Nah. Pun, kula terusake. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan Allah untuk mengajarkan terhadap umatnya, untuk mendidik jasad dengan ilmu syariah, untuk mendidik ruh dengan ilmu hakikat. Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Innallaha ghafurur rahim wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Muhammad, katakan terhadap umatmu, bila mana cintanya hambaku itu saya terima dan kami jadikan sebagai kekasihku, fattabi'uni, suruh ngikuti awakmu. Nah iki Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh dateng kita sebagai umat. Fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Mengikuti Kanjeng Rasul itu yang bagaimana? Mohon maaf, niki jarang disampaikan di tengah masyarakat umum. Yang disampaikan cuman syariat Kanjeng Nabi. Sedangkan hakikatnya Kanjeng Nabi yang mendidik ruh itu jarang disampaikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Niki ajaran dinut tauhid ini jarang dikenalkan terhadap umat menengah ke bawah, jarang Pak. Sehingga umat ini banyak ketika sholat hatinya tidak bisa bertemu yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten saged. Terus ketika kita sholat kita tidak bisa bertemu yang kita sembah, apakah itu benar? Bisa menjawab dewi-dewi. Sebab ayatnya Allah dawuh, hafidu ala salawah wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khasyi'in. Wajib sholat itu khusyuk, wajib. Lah bisanya khusyuk harus makrifat pada Allah. Apa sih makrifat itu? Bertemu Allah. Yang setiap saat kita puja, kita puji, kita sembah. Masa sih kita tidak tahu, tidak pernah ketemu terhadap siapa yang kita sembah? Prayogi mboten. Pantes mboten. Menurut kula kurang pantes. Lah, jalannya kita bisa makrifat harus mengikuti Kanjeng Rasul di jalur hakikat. Baru ini bisa tertata Bapak Ibu. Aktivitas kita terutama sholat akan bisa bertemu makrifat dateng Gusti Allah. Tugase jasad iku yo
macam-macam kuwatah, termasuk minum. Iku tugasi jasad apabila ngelak ataupun haus. Jasad kalau coba nggih, tugasi jasad rukuk sujud lungguh nggih mboten. Tugasi jasad nikah nggih. Tugasi jasad dahar, bekerja lagi itu nggih, wis kompleks sekali. Tapi bagaimana tugasnya ruh? Allah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa. Wa ma umiru, dan tidak diperintah Anda semuanya, wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh, illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah, menghadap, bertemu Allah. Urusan fisik, aktivitas apapun monggo. Satu hal yang harus kita ingat, ruh harus bertemu terhadap Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun dan apapun aktivitas Anda sekarang, apa bisa kita bertemu Allah di luar aktivitas sholat? Lawong di dalam sholat saja tidak pernah bertemu. Ayo kita pikirkan hal itu. Apa alasan sebabnya? Hanya satu. Kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur versi ketauhidannya, di jalur versi hakikat menuju ma'rifat. Hanya itu. Sebab apa kita tidak mengenal itu? Karena kita masyarakat kecil, umat kecil, jarang dikenalkan tentang bab masalah ilmu itu. Betul? Makanya saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai di sini. Kalau toh hanya berbicara tentang ilmu jasad, mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau, tetapi maneman sayang disayang, saya gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengupas habis tentang masalah ajaran Rasulullah di versi hakikiyah, supaya ruh sampean kali kula punya etika, ngerti kewajiban, ngerti tugasnya. Ruh hanya satu, menyembah, menghadap, bertemu terhadap Allah. Bagaimana caranya? Lah ngoten dah. Ini nanti panjenengan kalau sudah berlaku itu, barulah nanti akan menemukan sakinah, kedamaian hati, kedamaian ruh. Otomatis mawaddah, cintanya hanya pada Allah, tidak selain Allah. Secara otomatis warohmah, rahmat, syafaat Allah pasti Anda dapatkan. Ini sudah hukum sunatullah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menciptakan jiwa ini, ruh ini, hati ini dalam keadaan sakinah. Bapak Ibu, surat Ar-Rum ayat 21 tadi, ilaiha maksudnya kembali kepada istri. Kalau kita sudah beristri, wis gak kloyang-kloyong, gak keluar-keluar, ya di rumah aja, kelon sama bojo. Ngoten nggih. Sik tah, aku takok. Apakah betul jiwamu tentrem? Oke, seminggu sak wulan tentrem. Iki sampean takon sing wis-wis iki lho. Kira-kira sudah punya anak 2, akeh tukarane apa akeh? Ayo. Aku yakin akeh tukarane. Mana sakinahnya? Apalagi kalau Pak ini ku bapak nyekel HP ini disandi.
Nggih ya. Tibake diseliki-diki ada pihak ketiga. Bu, kula tangklet jenengan atine jarem napa mboten? Ibu, kula takok ibu riyen nggih. Jenengan biasanya sedinten satu hari dikasih nafkah terhadap bapak katakanlah 100.000 per hari. Nggih, umpama ini. Kalau dihitung satu minggu berarti 600. Umpama Bu jenengan dibelanjani Pak satu minggu 5.000, apa yang terjadi? Perang palegrek, nggih ya? Ya Allah, bis mengapa hal itu terjadi? Ya, nyun sewu Bapak di Mojokerto niku ya. Dalam satu hari orang yang firqah, orang yang gugat cerai, orang yang cerai tidak kurang dari 200 bayu dalam satu. Ketika diselidiki di bawah, selidiki ya, di bawah ternyata banyak perceraian itu ditimbulkan karena HP disandi. HP disandi di password. Kalau tidak dikasih sandi, kalau tidak dikasih password, konangan, nggak nggih. Tapi ketahuilah, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, suatu saat akan terbongkar. Kurang pinteri kaya apa? Tupai melompat, suatu saat jatuh juga. Mula aku ngandani nang nggone Pak nek jenengan disenengi wong wedok liya, terus jenengan seneng kondo ibuke, kondo ibuke dhisik. Jadi cek gak main password, cek gak main Bu, dalem apa Kang Mas? Iko lho Bu, wonten rondo. Seneng kula. Ibuke takok, jenengan seneng ta Mas? Koyoke. Eling-eling nulung anak yatime. Nulung anak yatim apa nulung rondone? Lu sampean sanjang. Mengke nek dipersilahkan kali ibuke jalano. Tapi nek gak dipersilahkan mandeko. Lah ngoten to? Kira-kira diizini ibuke mboten? Langsung tegas jawab tidak diizin. Kula nggih setuju niku. Kula nggih setuju. Nek mboten diizini. Karena apa? Melihat berbagai alasan. Kula nggih setuju nek ibuke nyetujoni. Karena apa? Karena beberapa pertimbangan dan alasan. Wis. Artinya terjadi atau tidak, bila mana itu karena Allah, saya pribadi tidak boleh menyalahkan. Karena Allah loh ya. Karena Allah. Pun. Bapak Ibu, kembali kepada ayat sakinah. Apa sih sakinah itu? Damai anteng. Apakah damainya hati, damainya ruh, damainya cinta itu karena harta banyak, karena istri, karena suami, karena anak, harta benda melimpah, jabatan, kehormatan? Tidak. Semua itu sifatnya
Al-maghrur. Apa al-maghrur? Menipu. Napa wau? Menipu. Ad-dunya mataul ghurur. Sesungguhnya kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah itu sifatnya menipu. Kok bisa menipu? Gini Pak, karena ada masanya saya beristri terhadap si A, cantiknya seperti bidadari, itu pada waktu umur 20, 30 lah gitu dah. Coba nanti kalau sudah umur 70, mana cantiknya? Sing lanang yang ngono. Umur selawet 30 sik gagah Pak Bu. Sik gagah. Ketika sudah masuk pada umur 50, dengkule kaku. Kolesterol, asam urat, diabetes. Wis gak iso ngene. Wong lanang gitu ya. Oleh karenanya jagalah makanan Anda. Cek gak gawe nyek-nyekan bojo wedok. Lho, nyun sewu. Itulah al-hayawatid dunya. Kesenangan dunia itu sifatnya adalah menipu. Hal ini panjenengan tidak akan pernah sadar. Karena yang namanya kenikmatan duniawiyah yang katanya menjadikan keantengane hati, selama panjenengan belum mengikuti ajaran Rasulullah di dinul haq atau dinut tauhid, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak sadar Pak. Lihat di surah At-Takatsur bagaimana Allah katakan alhaakumut takatsur. Jikalau kita manusia, hati atau jiwa atau ruh bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiyah yang kita anggap itu abadi, yang kita anggap itu betul-betul perkara yang hak, ini akan menjadikan ruh itu lalai pada Allah. Itu pasti. Jadi nafsu itu membikin Anda, membikin hati kita lalai pada Allah lewat yang namanya hubbus syahwah. Apa tadi? Hub kecintaane ati, asyahwatu ing bangsa duniawiyah. Shallu ala nabi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus yang dinamakan sakinah yang abadi itu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, yang membuat suasana panas, dingin, hujan, kemarau itu siapa? Allah nggih? Allah, oke. Yang membuat situasi pada saat ini seperti ini siapa? Allah, oke. Itu nama. Allah itu nama. Ingat, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, berarti Tuhan kita namanya Allah. Oke. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Satu contoh. Ini HP, nama, wujudnya ini. Kacamata, nama, wujudnya ini. Sama enggak? Enggak sama. Oke. Asbak, tempat latu, itu nama, wujudnya ini. Oke. Kalau kita kembangkan, Allah itu nama, yang memiliki nama itu yang mana wujudnya? Buka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa sih Allah itu. Mohon ayo dikenal, supaya sholat sampai betul-betul menghadap Sang Khalik yang di dalam Al-Quran dikatakan wajib khusyuk.
khusyuk iku ketemu itu makrifat dateng Gusti Allah. Lah wong ngaku salat ya Allahu Akbar, eling bojo, eling anak, eling dunya brana, jenengan wau salat isak nggih ngoten nah. Halo, orang Karanganyar, Karangsari ya. Jenengan wau kelingan sakliyane Allah mboten, kepanggih Allah mboten, wis ayo digerabak menyang atine dewi-dewi. Jenengan dahar mang ketemu Allah mboten, jenengan macul mang ketemu Allah mboten. Oleh mboten itu sebab kita tidak didunungno, tidak diajarkan, tidak diberikan petunjuk untuk mengenal Allah lebih ke dalam. Itu persoalannya. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah siapa sih yang memiliki nama Allah itu. Sebab manakala Anda sudah mengerti ilmunya dan untuk menemui Allah, disitulah Anda nanti akan masuk di dalam substansinya surat Ar-Rum ayat 21, sakinah tadi, kedamaian hati. Bapak Ibu, surat Al-Isra Allah dawuh, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Dialah yang maha suci. Subhana maha suci sopo alladzi. Jawab itu alladzi, bukan Allah mboten. Subhanalladzi, subhana maha suci sopo alladzi hidup. Wis maknane hidup. Urip. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi'abdihi kelawan kawulane alladzi, artine dialah urip ya yang memperjalankan kita dari rumah masing-masing menuju majelis taklim ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa ketika saat proses berjalan tadi kita tidak teringat, tidak sadar kalau kita bisa datang ke sini hanya karena Allah yang mendatangkan? Mengapa? Sebab jawabannya siji, krono ora ngerti ngelmune, sebab gak didunungno ngelmu tauhide. Loro, ora ana sing merentahne untuk menjalankan uzlah. Telu, ora eneng sing bimbing. Wis titik ana kuno. Ibu, kula tangklet, sampean kagungan ingon-ingon ket, kucing, sampean nek nyeluk nek murui ya napa? Pus ngoten nggih. Dia mesti nyari sampean dalem lah ngono nggih. Ngeong, jawab lah ngoten nggih. Coba nyun sewu sampean panggil ngeten. Sampean nek manggil kubus. Sampean panggil Yujah, kira-kira noleh ha? Mboten noleh. Kecuali nek kecilik diceluk Yujah pendidikane. Yujah wis ngowah dadi Yujah. Kita manusia itu Pak, karakter sifat itu sesuai dengan pendidikan kita. Akhirnya pola hidup kita ya seperti apa pendidikan kita. Niku bahasane SDM. Sumber daya manusia. Kalau kita diajarkan, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Kalau kita hanya diajarkan, dididik ilmu syariat saja, padahal ilmu syariat itu betul-betul saking Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, nggak mungkin sampan kali kula niki bisa ketemu Allah, nggak mungkin. Saya katakan ini dari sudut kacamata hakikat, nggak akan mungkin.
Padahal jenengan kali kula dituntut untuk melaksanakan wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Karena kita jasad diciptakan dari tanah, nanti kembali ke ruh kita diciptakan Allah dari zatnya, nanti akan kembali kepada Allah. Pertanyaan nih, sudahkah kau tahu, hei ruh, untuk menuju jalan bertemu Allah? Sedangkan kita ruh ini tidak pernah dididik tentang ajaran Rasulullah di dinut tauhid. Secara logika saya jawab, ora iso. Nggak percaya? Malam hari ini kita buktikan. Kita buktikan. Jenengan, ibu, bapak sudah tahu rumahnya masing-masing? Sudah nggih? Oke. Jasad Allah ciptakan kasih namanya meripat dohir yang namanya ainul basyariyah, untuk melihat dan membedakan mana jalan dan mana sungai. Ketika mata melihat, maka Anda akan bisa berjalan sesuai jalan yang benar. Tetapi mata ini tatkala tertutup oleh sesuatu alias buta, jenengan bisa membedakan mana sungai, mana jalan? Nggak bisa. Yang terjadi adalah zulumat, kegelapan. Kalau nggak percaya, nanti habis ngaji, tolong semuanya terpejam, ya. Atau ibu kudunge digawe nutup mripate, pak sarunge gawe nutup mripate, ayo mulih bareng. Kira-kira nyampe rumah ndak? Logika, nggih? Allah ciptakan ruh juga ada matanya, namanya ainul basirah. Tatkala matanya ruh atau mata hati itu tertutup oleh sesuatu, akhirnya buta, yang terjadi zulumat, ruh kegelapan, akhirnya gak nyatalah Allah, alias sampai kapanpun Allah itu samar bagi kita. Akhirnya jangankan aktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun kita menganggap itu Allah samar. Kita nggak pernah ketemu. Nggih napa mboten? Itu pasti Bapak. Oleh sebab itu saya hadir di sini jauh-jauh dari Mojokerto sampai di sini, membutuhkan waktu sekitar 4 jam dalam perjalanan. Saya nggak pitung tenaga, nggak pitung waktu, nggak pitung pelayanan. Nggih, mohon Pak Kesrah ya. Saya di rumah itu didapuk Allah sebagai kepala desa sampai 2 periode ini. Ya, saya tinggalkan malam hari demi saudara-saudari saya yang ada di Tegalsari niki, Budi, Karangsari. Hanya satu harapan saya, tingkatkanlah pendidikan panjenengan yang tadinya jasad dididik ilmu syariah, sekarang ruh didiklah dengan ilmu tauhid, ilmu hakikat. Ono papana, mboten enten. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat gandeng thariqat, hakikat gandeng makrifat. Itu yang harus panjenengan lampai sebelum panjenengan ini ketekan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab kematian niku mesti terjadi mboten? Pasti. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sengsara, sungguh sengsara bagi orang yang ketika saat di dunia belum mengenal dan bertemu Allah yang sebenarnya. Mohon maaf, niki peringatan Allah keras menurut saya. Allah katakan tadi, qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh merugi, sungguh sengsara
para ruh ketika saat di dunia dia belum bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayat terusnya? Mereka meminta kepada Allah, ya Allah kembalikanlah saya lagi ke dunia untuk mengikuti ajaran Rasulullah secara kafah, secara sempurna. Artinya tidak hanya syariah, bahkan sampai terhadap hakikat. Dengan hakikat itu akan bisa sampai ke makrifat datang panjenengan, ya Allah saya mertobat datang jenengan, saya nggak selingkuh lagi terhadap selain panjenengan yang disebut hubus syahwah itu. Gusti Allah jawab ya nopo? Titik nyelekit. Ngerti? Jawabnya sedikit tapi nyelekit. Ngerti nyelekit? Pedes. Bahasa Mojokerto, kasep. Ngerti kasep? Sudah terlambat. Tidakkah kau dengar, tidakkah kau perhatikan bagaimana Muhammad menyampaikan hal ini? Justru pada saat itu kau katakan dzalika dzalalatun, ajarane Muhammad iku sesat. Na'udzubillahi min. Subhanallah. Niki Pak, mumpung panjenengan dereng sedo kali kula, monggo sesarengan jenengan kali kula bibinau belajar tentang ajaran Rasulullah yang di jalur dinut tauhid ini. Sebab nyun sewu, kita akan menemukan kedamaian yang sebenar-benarnya, kedamaian, ketentraman yang sebenar-benarnya manakala ruh panjenengan itu sudah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ketemu jodohnya aja nyun sewu Bu, saulan rong wulan kemanten anyar, setahun di anak siji mlebu metu nyeluk yang yang mas ayo keramas ya, yang wis pokoknya mlebu metu suaranya indah-indah ngoten Bu nggih. Sampeyan eling zamane waktu kemanten anyar jenengan Siena eling nggih, mlebu metu mesti sayang ngoten nggih Pak. Jenengan mawon Bu arepe kesandung bapak eruh yang kalem-kalem lah ngoten nggih. Mangan didui, sembarang didui, wis tak indah. Kata anak muda, dunia seakan milik kita berdua. Waduh. Tapi bagaimana ketika sudah punya anak dua? Gak cocok titik. Kata tipe ndelat capai raimu. Ngoten Bu. Biasanya ngoten nggih. Mana cinta yang tadinya itu sehidup semati sirno estu Pak Bu. Subhanallah. Berarti cinta sejati itu tidak terdapat pada fisik, boten. Tidak terdapat pada selain Allah, boten. Oke lah, kita cinta menjadi kepala desa karena itu pangkat. Oke, ditinggalkan enggak nanti? Ditinggalkan. Jenderal kulo bintang loro. Wah. Bangga nggih. Kuasa. Ngalor ngidul apa jari tongkat iki? Nanti saiki. Ditinggalkan mboten? Piro wene? Piro wene bahasa Indonesia apa? Sampai seberapa lamanya waktu kalau Allah sudah berkehendak hilang semuanya. Itukah yang kita bangga-banggakan? Ya perkara itulah yang menjadi tutupnya mata hati kita. Akhirnya ruh ini tidak bisa melihat Allah. Padahal menurut surat Al-Hadid
ayat 3 dicatat, dicari nanti di rumah. Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, aku kata Allah, huwa utawi hidup, ya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Aku yono awal ono akhir setiap masalah. Masalah apapun itu saya yang mengatur, itu saya yang menggerakkan, Allah. Dan aku juga ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Mengapa kita tidak tahu? Hanya satu jawabannya, karena mata hati kita telah tertutup oleh sesuatu, akhirnya kita tidak bisa memandang sesungguhnya Allah itu siapa. Ngerti nggih? Persoalannya ada di situ. Solusinya gini. Bagaimana perkara yang menutupi mata hati itu terbuka? Laksana jasad. Kalau yang menutup tadi saya kodung atau sarung, lepasen. Kodung atau sarung. Jenengan pasti akan tahu mana jalan, mana sungai. Itu pasti, Pak. Lah terus tutupe meripat ati iku opo? Bis. Allah katakan wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah ila akhiri ayat. Perkara yang menjadikan tutupnya hati adalah hub, cintane hati jenengan, asyahawah selain Allah. Saya ulangi, perkara yang menutupi mata hati kita adalah hubbus syahawah, hub cintane hati, asyahawah selain Allah. Apa selain Allah itu? Garwa, anak, dunya brono, harta benda, sandang pangan papan, itu kebutuhan jasad. Lah lapo dilebokno ning jerone ati. Iku wis kadung pendidikan sampean kali kula waktu ning kelas syariat, terbawa di dalam hati. Satu sisi tidak didatangkan ajaran Rasulullah di versi dinul haq, akhirnya campur dadi siji. Akhirnya ruh itu terkontaminasi dengan cinta selain Allah. Itu namanya ruh telah selingkuh terhadap selain Allah. Sampai kapanpun tidak akan mendapatkan sakinah. Gak akan. Didatangkan takdir gak enak, didatangkan takdir yang enak, qobdi dan basti. Semua yang menggerakkan takdir enak gak enak itu Allah. Ketika takdir gak enak datang, sumpek mboten, susah napa mboten, ningali bojo HP-ne di password susah mboten, salahmu dewi. Melihat garwa belanjani sampean kali kula sebagai istri 1 tahun 5.000, susah mboten? Susah. Bapak Ibu, tadi saya katakan semua makhluk di jagat etan sampai jagat kulon iku sing gerakno Gusti Allah. Oleh karena kita melihat makhluknya, oleh karena kita melihat cinta selain Allah, itulah persoalan hati kita tidak akan nyaman. Nyun sewu, jenengan diweni Allah rezeki berlimpah-limpah, senengit naudzubillah sampai lali ambek sapa sing menehi rezeki. Nggih mboten? Di situ Bapak Ibu. Itu sebab karena di dalam hati sampean kali kula memang ada hijab, ada tutup
takdir enak dadi tutup, takdir gak enak dadi tutup, sampai kapanpun hati mengalami sedih dan sengsara. Tatkala di dunia tetap sedih dan sengsara seperti ini Bapak Ibu, maka ketika ruh pindah alam dari alam dunia ke alam barzah, dia pun akan menjadi kegelapan. Mohon maaf, sakmeniki pun wonten sing nate mati? Dereng nggih? Dereng. Asline sampun, tapi sampean gak krasa. Kapan? Waktu jenengan sari tilem. Ya, waktu kita tidur, kita bermimpi dikejar oleh orang gila membawa kelewang, lari nggak sampean? Ketika kita tidur bermimpi dikejar anjing mau dicokot, lari nggak sampean? Wong mimpi lah apa lari? Bapak Ibu, waktu jenengan keadaan mimpi, aku yakin mengatakan kejadian fakta. Nah, itu menandakan bahwasanya keadaan ruh sampean itu seperti itu. Berarti di dalam jasad itu ada alam di bawah sadar, yaitu ruhani. Allah sudah memberikan pelajaran seperti ini. Maksudnya Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Rasulullah, wad'u ila rabbik, cepet ndang baliyo Sri, awakmu mulih. Ojo suwe-suwe oleh minggat. Akhirnya muncullah lagu judulnya Sri Minggat. Roh iki mang Bapak Ibu mulai zaman azali wonten kandungan sampai sebelum akil balik kados lare alit niki. Cintanya cuman satu, hanya pada Allah. Cuman kita tidak tahu kecuali kekasih-kekasih Allah itu. Ini Pak, jenengan pernah bercinta pada Allah, merasakan cinta yang sejati. Anda tidak kerja, apa yang jenengan pinta pasti didatangkan Allah, karena jenengan ada di rahmat Allah, di surga Allah. Bahasa Nabi Adam, arek cili ono kandungan belum lahir, Allah wis nyiapno susu ASI terdapat pada ibu, nggih badan. Wis ketika lahir beliau ini langsung tetek mencari makan, wis disiap nih, minta apapun, pisang disogohke gak katik njaluk, diwene wedang teh gak njaluk, disogohke. Ya iki jenenge urip ning surga. Ora nyambut gawe, kabeh cekapi. Coba nanti kalau sudah dewasa akil balik, bagaimana orang laki-laki dan perempuan? Mulai jari Basman, mulai bercinta kasih kepada selain Allah. Sing lanang memeti golek pacar, nggih. Sing wedok ya ngono padha. Tir padha irenge, sir padha senenge. Akhirnya nikahlah. Setelah nikah program anak, program sandang pangan papan. Sampai kapan ini terjadi Bapak Ibu? Hatta zurtumul maqabir. Kalau tidak, ruh sampai kali kula dedek untuk kembali kepada Allah, hal ini terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mumpung kita belum meninggal Bapak Ibu, ayo kita merapatkan barisan untuk memerangi nafsu dalam diri kita masing-masing. Sebab nafsu itu membawa satu penyakit yang namanya hubus syahwah, yang menjadi biang kerok. Mata hati ini buta terhadap Allah. Carane yo nopo? Lah ngoten nggih. Ngeten. Pertama,
Kita sudah lepas dari zaman kenabian. Kita juga sudah lepas dari zaman khalifah. Kita mau tanya terhadap Kanjeng Nabi, terhadap khalifah, itu pun mohal, tidak bisa. Tetapi ingatlah, jangan khawatir. Di situ ada dua generasi. Pertama, generasi dari nasab yang disebut habaib. Ngoten nggih? Kedua, di situ ada generasi dari sahabat yang sampai sekarang disebut tabi'inat tabi'in as-solihin. Kudu ana as-solihin. Iki cara kiai hatinya sudah makrifat dateng Gusti. Carilah guru sejati itu. Itulah guru sejati Anda. Itulah guru akhirat. Itulah guru yang membimbing, bisa membimbing ruh kita itu bisa mengenal Allah dan bertemu Allah. Kalau sudah mendapatkan figur seorang guru akhirat yang seperti ini, Bapak Ibu, katakan padanya untuk dibimbing, katakan padanya untuk menjadi santrinya. Aku yakin beliau ini tidak ada tendensi apapun. Dia dimasukkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaiha ila annahu ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, Muhammad, aku tidak mengutus kamu dan utusan sebelum dirimu kecuali harus menegakkan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah dawuh. Artinya, kenalkanlah umatmu terhadap aku. Lho ngoten Pak. Berarti Rasulullah iku giring sampean ngajak menuju nang Allah, sowan nang daleme Allah, bertemu Allah, kae lo Allah. Lho ngoten niki. Lah, berhubung zaman kenabian, zaman khalifah sudah tiada, sekarang zaman tabi'in as-solihin, inilah yang akan berkewajiban untuk menggiring jenengan kali kula untuk diajak ke rumah Allah, untuk mengenalkan diri kita terhadap Allah. Guru yang seperti ini yang kami sebut sebagai guru akhirat, cirine iku Pak Bu, cirine setiap kalame dawuhe menyentuh terhadap manah panjenengan, boten menyentuh terhadap jasad, tidak mendidik tentang masalah hukum syariat, tapi beliau mendidik khusus tentang hukum hakikat supaya ruh bisa makrifat pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah guru seperti itu mesti kopian ini? Boten. Tidak harus. Apakah guru itu ngalor ngidul nyeret serban ini? Tidak harus. Iki lho Pak, 10.000 nang pasar oleh. Apakah harus berpakaian baju jas ngene iki? Tidak. Beliau itu bisa saja baksisnya itu pedagang, petani, pemulung, pejabat, kiai syariat, bisa jadi. Gak harus punya pondok, mboten. Bahkan beliau itu orang yang dibenci wong sak kampung bisa jadi. Cirinya pokoknya adalah ketika dia berkalam, dia berdawuh, itu menyejukkan hati. Enggak membimbing bagaimana caranya kita sakti, karomah, punya ilmu hikmah. Bukan. Dia mesti kalamnya itu menyentuh dan mendamaikan
hati yang damai, hati yang sakinah, anteng, hati yang sudah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang telah meninggalkan cinta selain Allah, wa yu'min billah, dia pasti akan bertemu Allah. Kata Rasul, kalau kamu sudah meninggalkan cintanya hatimu terhadap selain Allah yang sudah kadung mancep di dalam jagate ati, kalau sudah melepas, yuhibbukumullah. Al-Imran 31, yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu sebagai kekasih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan hati, ruh ketika bercinta terhadap selain Allah yang masanya puluhan tahun ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni. Alhamdulillah, sebab innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Yang penting dalam hatimu ada niat tulus ikhlas untuk belajar tentang babakan hakikat menuju makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, kalau ini sudah kau dapatkan, mawaddah iku cintamu hanya pada Allah. Sekalipun jasadmu itu cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta harta benda, jasad monggo, tapi ruh hanya bercinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta yang kami maksud cinta sejati. Inilah yang ku maksud hati yang hidup. Inilah yang ku maksud ruh yang hidup. Tidak akan bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia. Sampai semerap ikan di laut, semerap nggih, ikan di laut tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dia hidup di dalam air, tapi ketika kita angkat, kita pancing, kita jaring, kita makan, asin apa badan? Asin apa badan? Salah. Sing bener, ketika ikan itu kita ambil dari laut, kita goreng, tidak terasa asin. Apa sebab? Karena ikannya hidup. Buktikan. Karena ikannya hidup. Ikan hidup di dalam laut tidak akan terpengaruh dengan asinnya air, tidak. Beda kalau ikannya iki mati. Ikan mati kau kom nok nggone nyun sewu di tempat apa baskom apa piye? Dengan air asin, gak usah 1 minggu, 1 hari, 1 malam, kemudian goreng, pasti terasa asin. Apa sebab? Karena ketika ikan gembul dengan campur dengan air, dia keadaan mati. Artinya nyun sewu, hati kita dikatakan hati yang mati. Summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Ya, nyun sewu ya. Ketika hati dikatakan mati adalah hati yang tidak tahu Allah. Sekali lagi, dikatakan hati yang buta dan mati, hati atau ruh yang belum bertemu Allah. Akhirnya apa? Ketika campur dengan duniawiyah, jadi air laut itu ibarat duniawiyah, kebiarin dunia, pasti akan berpengaruh di dalam hati panjenengan. Nek gak enak teko mesti ngamuk. Nek enak teko mesti mujo-mujo lagi. Subhanallah. Ini karakter kita kalau hati kita mati. Tapi bila mana hati itu sudah hidup, tidak akan pernah bisa mempengaruhi terhadap hati panjenengan kali kula, walaupun itu kaya, miskin. Karena apa? Hatimu sibuk hanya melihat
bertemu Allah yang mengatur segala-galanya. Nggih mboten? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, kalau mawaddah ini sudah Anda dapatkan, kalau cintanya hatimu hanya pada Allah, nek jasad sih terhadap duniawiyah gak apa-apa, maka secara otomatis Allah menyiapkan yang namanya warohmah. Apa warohmah? Adalah kasih sayang Allah. Apa itu? Pertolongan Allah baik di dunia bahkan di akhirat. Alhamdulillah. Berarti kesimpulan ngaji niki, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, cinta yang sejati, rahmat dari Allah, kita harus bertemu Allah. Kita bisanya bertemu Allah, kita harus mencari sang yang pembimbing hati kita. Siapa? Guru-guru akhirat kita. Dengan begitu panjenengan akan dibimbing, pertama dari ilmu, kedua laku, ketiga istiqomah. Maka dengan begitu soyo suwe, lama kelamaan panjenengan pasti akan bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Allah itu hanya dilihat dengan ainul basirah, mata hati, bukan mata jasad. Ainul basariyah, bukan ya. Jadi jenengan yang mempunyai mata zahir ini nggak bisa melihat, jangan khawatir, sebab Allah itu hanya bisa dilihat dengan ainul basirah atau mata hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saran saya, pesan saya, jenengan sedaya ingkang rawuh tulung pun sedorin, mumpun mati dhisik, nek gak sampean iku wis likok bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalane yaitu tadi, tingkatkanlah pendidikan kita, jasad tadi di ilmu syariat, ruh di ilmu hakikat, supaya bisa sampai marifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Mas Arif yang besok akan menyelesaikan akdu nikah ya, besok ya, akdu nikah estu Allah memayungi hidayahnya, memayungi rahmatnya, sehingga beliau ketika mengadakan satu rumah tangga baik di dunia maupun di akhirat estu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada season yang kedua, tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar materi apa yang kami jelaskan tadi, surat Ar-Rum ayat 21. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili dari teman-teman yang masih awam, yang masih belum mengenal tentang ilmu hakikat atau tauhid. Bagaimana Gus ini tentang apa? Mencari sosok guru. Nah, yang mencari sosok guru tapi ingin mencarinya di wilayahnya sendiri. Misalnya yang Pekalongan di wilayah Pekalongan. Biar kita atau pencarian guru itu tidak tertipu. Ini yang saya kira guru akhirat ternyata bukan. Ini biar kita tidak tertipu, bagaimana cara memilih guru akhirat itu Gus. Betul. Apa kita setiap kiai ngunjungi atau menghadiri pengajiannya, kalau yang tadi Gus bilang menyentuh hati apa ndak, atau dengan cara seperti itu Gus. Ini bagi yang belum mengenal tentang kehakikatan atau ketauhidan. Niku mawon saya nggolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Min alamati asadidil akhirah
salah satu tanda guru akhirat itu adalah satu. Tadi saya katakan, ketika beliau berkalam, itu orientasinya narik hati sampean kepada Allah. Wad'u ila rabbika, itu yang pertama. Ngajak narik hati untuk pada Allah. Kedua, jangan melihat status dohir beliau, jangan. Sampai nek melihat status dohir akeh ketibune. Gawayane jasan sarungan, nanti ngalor ngidul nggawa serban, tasbih sampak ndugi mriko. Masjid apa mang kula? Empun melihat, jangan sampai melihat status dohir. Sebab ada golongan wong api ing mungguh menungso, tapi mungguh Allah. Yukhadi'unallaha walladina amanu, masih getingi Allah, masih bercinta terhadap selain Allah, ruhnya. Mereka yang hatinya bercinta pada Allah, mesti setiap kalamnya, orientasinya, merujuknya, narik hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes, satu. Dua, biar enggak ketipu sampean, apapun bentuk pembimbingannya, apapun bentuk ya usaha beliau-beliau untuk menciptakan hati kita itu menuju dan bertemu Allah, itu enggak ada tendensi finansial. Catat ini, catat. Ketika beliau membimbing jenengan, gak ada tendensi finansial. Ngerti finansial? Diregoni semene ora. Kemalan jaluk bangsa dunya. Wis tinggalan. Mohon maaf lo ya. Lewat media ini saya katakan, ada yang mengatasnamakan ilmu makrifat dan lain sebagainya, tetapi di belakang itu ada maksud yang terselubung. Entah itu secara individu maupun golongan, membicarakan tentang finansial. Jadi jamaah itu diperintahkan untuk donatur paksaan. Harus 1 bulan itu mbuh 100.000, mbuh 200.000 wajib. Ada unsur paksaan. Udah, saran saya, nek jenengan mau tinggalkan. Sebab ilmu itu yang khusus menuju Allah, manakala ditukar dengan dunia dan seisinya menjadi intan milik Anda, nggak cukup. Oleh karena nggak cukup, maka Allah menghadiahkan. Wis, hadiah iku ono tendensi boten wonten. Beliau tidak pernah minta, tapi ketika saat diberi tidak pernah menolak. Paham maksud kula nggih? Beliau-beliau sang pembimbing yang kami sebut sebagai guru akhirat, hatinya tidak kena gebiarin dunya, bahkan sampai minta ndak. Bila mana ada sekelompok atau golongan yang mengatasnamakan belajar ilmu makrifat kok yo bicara finansial, mohon maaf, bahkan memaksa terhadap
para jamaah, saran saya, Anda telah tertipu. Wis. Ilmunya sama ilmunya, arahnya menuju Allah sama. Tetapi sadar dan tidak sadar panjenengan bahwasanya itu dijadikan oleh mereka untuk menggali sumurnya sendiri. Sebab nyun sewu, mana ilmu, ajaran, materi, walaupun makrifat itu bisa dipelajari, sakit, buahnya adalah faham. Tapi manakala belum diamalkan sampai ke musyahadah makrifat Allah, mesti seperti itu. Mesti ujung-ujungnya duit. Nah itu dah. Ujung-ujungnya seperti itu, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat. Lekas sudahi dulurku, saudaraku. Karena itu sama halnya kau telah menggali sumurmu sendiri. Suatu saat akan tenggelam di dalam. Itu es tua. Yuhjibuhum biilmihim wa yuhjibuhum biibadatihim. Itu nanti akan menjadi hijabmu yang tebal, menutup, makanya disebut barzakhun, dinding yang amat tebal yang menutupi antara ruh dengan Allah. Yaitu hati-hati. Jadi ciri yang kedua, guru akhirat betul-betul itu adalah guru yang selalu tidak pernah membicarakan tentang finansial. Terakhir, ciri guru itu, terakhir ya, ciri guru itu mesti kakak-dekak memberikan pengampunan terhadap kita apabila kita melakukan satu kesalahan. Itu pasti. Membikin pengampunan terhadap kita manakala kita melakukan satu kesalahan. Akhirnya dengan kesalahan itu dijadikan sebagai pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan berikutnya. Itu pasti, Pak. Beda ambek guru dunia. Sing sugih mesti dibolok, sing kere gak direken. Biasane ngotan. Masalahnya kula dhewe ya pernah dadi guru dunia. Sing sugih iku Pak diconjong-conjong. Sing gak duwe gak direken. Estu ana tamu ngono takon nggawa montor ah. Oh enggak, kok peda pancal jarno ae. Lho. Karena apa? Saya sebagai guru dunia itu mesti menghambakan diri saya terhadap dunia itu otomatis gampang. Teng mriku kuncine pokoknya jejelono duit akeh, disayang sampean. Tapi nek gak patek jejeli, wah gak disopo. Karena memang saya penghambaannya terhadap duniawiya. Beda kalau guru akhirat, penghambaannya dia terhadap hanya pada hidup. Yang hidup itu di dalamnya dan di luarnya. Kalau boleh saya katakan, Allah yang memiliki wujud itu antara saya dengan panjenengan, di tengah-tengah inilah Allah. Yang Anda laisa kamislihi sayun, tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Tapi
Anda akan bisa melihat hanya berangkatnya dari rasa iman di dalam hati panjenengan, bahwasanya Allah di dalam maupun di luar, di dalam telah mengatur semua peredaran darah, peredaran napas, peredaran jantung. Allah di luar telah menggerakkan air ini, menggerakkan jenengan, seluruh makhluk alam semesta. Temui dia dengan rasa, temui dia dengan iman. Dengan begitu seringlah kau merenung, mengimani sesungguhnya Allah tidak jauh darimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat daripada urat nadi. Jadi Bapak, untuk mengetahui di setiap kabupaten itu mesti ada orangnya seperti itu. Pokoknya jangan melihat status. Mudah saja jenengan saring dengan kalam-kalamnya. Manakala kalamnya menghantarkan hatimu, mendidik hatimu pada Allah, udah gurulah terhadap beliau. Sampai Rasulullah dawuh, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu. Apabila ilmu itu adanya ada di negeri Cina, maka berangkatlah ke negara Cina. Bahasa isyarah hadis itu artinya Cina itu undang-undangnya adalah komunis. Artinya walaupun orang yang dianggap orang jelek oleh orang lain, dibenci sak kampung, tapi bila mana ilmu itu ada pada hati beliau, maka bergurulah pada beliau. Ojo ngereken omongane wong liya. Bahasa Indonesianya apa? Jangan hiraukan omongan orang lain. Pokoknya yang paling mudah adalah kalamnya itu menyentuh dalam hatimu, mengajak ke Allah. Kedua, gak ngomong babakan finansial. Wes cukup ikut dok. Oke, ada lagi, monggo. Wahai pesona, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, mau tanya, gimana sih seseorang yang sudah mencapai kemakrifatan? Apakah seseorang yang sudah mendapatkan suatu kedamaian, ketentraman, dan sampai mencapai rasa kenikmatan sewaktu mengingat Allah, itu bisa dikatakan sudah makrifat? Aku mohon penjelasannya, dan atas semua penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang yang sudah makrifat pada Allah, kenal dan bertemu Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Mungkin bisa dibuka di dalam kitab Sarah Hikam atau Hikam. Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sederhana sekali. Orang-orang yang sudah dikatakan makrifat pada Allah, salah satu tandanya adalah hatinya sudah tidak mengakui sesuatu yang terjadi pada dirinya atau orang lain sumbernya dari makhluk. Contoh niki, jenengan ngaji, berdakwah, jenengan sholat, jenengan aktivitas apapun, iki yang bersentuhan langsung terhadap diri jenengan.
Ati jenengan tidak pernah mengakui bahwasanya munculnya perkara pada diri jenengan itu bersumber dari diri jenengan. Artinya panjenengan tidak ngaku. Satu. Bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Nomor dua. Balik bahkan hatimu yakin munculnya perkara itu disebabkan karena af'ale Allah. Yang berperan hanyalah hidup pada diri panjenengan. Siapa hidup itu? Annal fa'ila wallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Pun berarti ati sampai netepke yakin yang berperan semuanya adalah Allah. Itu dalam diri sampean. Sekarang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan jenengan, godhong obah, air mengalir, sampean tidak yakin kalau yang punya obah itu godhong, yang punya mengalir itu air. Ndak. Dalam hati sampean yakin yang punya obah, yang punya peran, yang punya gerak itu adalah hidup. Yang hidup itu tidak hanya di dalam, juga di luar. Yang hidup itu laisa kamislihi syai', tidak bisa kau serupakan wujudnya dengan sesuatu apapun, tetapi bisa kau wujudkan dengan hati yang ridho dan ikhlas. Apa hati yang ridho dan ikhlas? Hati yang pasrah. Apa hati yang pasrah? Hati sudah tidak merasa makhluknya yang bergerak. Pun titik. Jikalau jenengan tadi nyun sewu, kok sik merasa awake iki mang sik muncul, dereng Bu. Dereng. Bahasa ucapan, yuk sabar yo yuk. Ditinggal bojo jenengan sedo sing sabar. Kabeh iku yo sangka Gusti Allah. Ngomong ngeten lak gampang Bu nggih. Lah maksudnya balik wa inna ilahi raji'un iku kelawan rasa dulur, kelawan iman. Nek ucapan iki mang adalah masih sebatas ilmu untuk menghantarkan ruh bisa kembali pada Allah. Lah ruh kembali kepada Allah hanya lewat iman atau rasa. Kalau tidak lewat itu mboten saged, pintunya ada di situ Pak Bu. Sehingga nyun sewu, makom iku di dalam diri manusia ada 3. Makom muhadharah, ya makom umum panjenengan kali kula teng mriki nyawang saged nyawang wit-witan, saged nyawang tembok, terop, lampu dan lain sebagainya. Iki alam muhadharah. Is. Kedua alam mukasyafah. Alam ini berhubungan dengan mata hati. Mata hati masuk manakala dibukakan pintu mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Alam kebuka ego IP makhluk. Dan di situ ada tiga tempat, alam malakut, jabarut, lahut. Artinya orang lain tidak bisa melihat malaikat, kita bisa. Orang lain tidak bisa melihat perkara yang akan terjadi, kita bisa. Orang lain tidak bisa melihat alam barzah, alam neraka, alam surga. Kita dibukakan Allah di situ, akhirnya kita melihat. Iki alam mukasyafah.
tempatnya adalah ilmu hikmah, ilmu kedigdayan. Perkara yang akal tidak mampu, di sini jenengan bisa terjadi. Itu namanya ilmu hikmah. Wis. Tapi ini semuanya masih makhluk. Jenengan tahu yang akan terjadi itu bukan kekasih Allah, bukan tanda wali Allah, bukan. Umumnya orang kalau sudah tahu hal yang terjadi kan disebut wali lah ngono ah. Bukan, itu keliru. Bukan. Quran Allah dawuh tanda kekasih Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya illah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Tidak menyentuh babakan mukasyafah, menyentuh babakan alam sing terakhir, makom musyahadah. Apa? Alam kebuka ego IP Allah, Allah asal goib menjadi nyata. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Allah iku jengleh jengleh. Allah iku jengleh jengleh. Tahu jengleh jengleh? Nyata wujudnya. Sebab apa? Semua yang menggerakkan aktivitas itu Allah. Kan lucu, kita tidak tahu yang bekerja sementara kita melihat pergerakannya. Lucu toh? Lucu. Nah, kita akan bisa menyatakan nyatane Allah, syarat mutlak yang harus kita lakukan, fanakanlah, tiadakanlah wujudnya selain Allah di dalam diri kita, baru akan mengerti. Jadi Bapak Ibu, Ibu khususnya yang tanya tadi, tanda makrifat Allah itu jenengan wis gak pernah gak ngaku-ngaku makhluknya yang berperan, tapi hidup itu yang berperan. Mudah saja tong mriku. Nek jenengan kali kula sebagai makhluk masih melibatkan aku sing ngaji, aku sing sholat, aku sing macem-macem, dereng. Walaupun panjenengan iku wiritane bentino sedina sewengi zikir la ilaha illallah atau dalam hati Allah Allah iku 200.000 sedina sewengi, belum bisa. Nggih? Belum dikatakan sudah makrifat pada Allah. Tapi jikalau masih di alam mukasyafah, makom mukasyafah saya percaya. Tapi kalau ke musyahadah belum, sebab kemarifatan pada Allah itu di musyahadah. Oke. Ada lagi, monggo. Monggo wingking niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aderenge pangapunten Gus, matur nuwun. Niki kula badhe tanglet. Sing namine hidup kan hidup terus. Lah niki kula badhe tanglet sebab kenapa kok menawi badhe roh mau badhe lepas saking jasad kok ente gampang enten sing angel. Sebab kenapa niku Gus? Matur nuwun. Ngeten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Andai kata saya mencintai seorang wanita, cinta saya sekonyong kotor. Tatkala wanita itu meninggalkan saya, sedih enggak saya? Sedih. Sedih. Tatkala suami panjenengan yang panjenengan cintai mau meninggalkan panjenengan, susah enggak jenengan? Susah. Mengapa ruh ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, dalam kurung naza iku kok angel, sebab ketok-ketok opo sing den cintai
waktu ono alam dunya selain Allah. Wes, iki jawabannya hanya di sini. Karena hatiku mencintai selain Allah. Ya apa anak bojoku si ayu, anakku si cilik-cilik sapa kok sing biayai. Ya apa jabataku, ya apa bintang teluku, bintang pitu puyer lho Pak. Wis, semua apa yang kita jadikan sebagai kekasih hatiku hubus syahawah iku sing gandoli. Tapi bagi kekasih Allah, kata Rasulullah, kalbargi, kembalinya seperti kilat. Karena apa? Karena dia akan menyatakan tidak hanya cinta secara batiniah saja, tetapi akan bertemu secara zahiriah. Lah, coba laksana gini. Ada seorang wanita si A katakanlah, itu pacaran dengan saya. Dia mengatakan, Mukhlason, besok tak tunggu di alun-alun Pekalongan. Gopoh budal apa mboten kula? Wah, gopoh budal, Pak. Isok-isok misalkan saya tunggu jam 9. Bisa-bisa saya datang itu tidak sampai jam 9. Budal Pak, nyun sewu berai Pak, bengesan, beberan, wes sawe nanggone kocok. Mergae apa? Karena apa? Karena saya mau bertemu sang kekasih. Yang gini aku kekasihmu yang dahulu. Iku syair ngono iku iso dige ngaji kan ngabluk ae. Saged dige ngaji. Lho nggih Pak. Iki waktu-waktu yang spesial bagi saya karena yang mengundang saya kekasihku. Allah mengundang sampean lewat salat. Allah mengundang sampean lewat makan bentuke lapar. Allah mengundang sampean tidur bentuke ngantuk. Allah mengundang sampean iku nyun sewu beol mules-mules. Sampean akan menikmati semua apa yang dihidangkan Allah sebagai thariqah jalan untuk bertemu Allah di situ dengan hati tatmainnul qulub, dengan hati senang gembira, riang gembira. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena hati selalu disibukkan untuk mengingat pada Allah. Sadar dan menyadari semua itu karena Allah, itu kekasih panjenengan. Jadi itu para kekasih. Cuman yang sampai tanyakan adalah mungsuhi Allah, yukhati'unallaha itu tadi. Apa? Mengkhianati Allah dengan bentuk hati saya selingkuh bercinta terhadap hubus syahwat. Gini ku wangel Pak, angel. Makanya sampean titenilah wong sing golongan teng mriku perkara mati walaupun yakin itu mesti terjadi, mboten pingin. Masiot sampai umur 90 tahun, ya ora kepingin mati. Tapi bagaimana beliau-beliau yang Allahnya sudah menjadi kekasihnya rindu Pak, menunggu hari kematian, rindu. Lihat sejarah kekasih Allah si A, dia pengen mati Pak, naik nak nggone pohon dukure 50 meter pohon. Ngoten niku ngerutuh, cara akal iku nek rutuh tekan ndukur menisor, nek nisor watu tok, mati mboten? Mati. Iki mencoba, tapi mboten bunuh diri. Mbuktekno hukum syariat sebab akibat.
Tapi aja ditiru lo ya. Aja ditiru, kok nang hotel terus ngerutu tekan ndukur aja. Beliau ketika turun ke bawah, Allah mengutus manu emprit. Ngerti manu emprit? Manu emprit cilik prit 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 gitu. Saking kuwatahe ana nisore tubuhe kekasih Allah mang. Akhirnya rutuhe genah-genah gak sida mati. Kemudian mendengarkan kabar satu negara atau kerajaan di mana sang raja itu punya seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa, tapi tidak ada yang berani untuk menikahi. Karena apa? Jangankan akad nikah, mulai ngelamar lo, sing ngelamar mulai mati. Ojo maneh ngelamar, ketemu seneng mulai mati. Sing mati sing lanang, bukan putri kuwi mau. Beliau mendengarkan kabar yang seperti ini. Berhubung dia pengen cepet ndang sedo yang tidak keluar dari aturan-aturan hukum kudrat Allah, dia masuk mendaftarkan diri di kerajaan itu. Raja, saya pengen menikahi anak Anda, temukan saya padanya. Akhirnya Pak, jenenge raja, wong iki golek mati wae. Ngono. Ternyata apa yang terjadi? Ketika nazar ketemu jret, pulanglah kekasih Allah. Dia berpikir sampai di rumah, loh aku kok gak mati? Nah. Si raja juga bingung, kok gak mati? Oh mungkin waktu ngelamar. Akhirnya sepakat mengadakan lamaran atau khitbah. Terjadilah hari Ahad. Misalkan hari Ahad ketemu di kerajaan jret, ngomong-ngomong wis podo senengi dan lain sebagainya. Pulanglah kekasih Allah. Terus angen, loh kok gak mati? Rajane nggih bingung setengah mati. Ono wong kok gak mati, gendruwo bae iki ngono. Pikirane ngoten. Wis curigane sing macam-macam. Oh mungkin waktu akad nikah. Akhirnya terjadilah akad nikah Pak. Dret itu pun gak mati-mati. Sak kerajaan kabeh, mulai rajane sampai rakyate bingung, dikira iki uwong apa gendruwo. Loh kok gak mati? Sang kekasih ya melok bingung, aku kok gak mati. Kemudian Bapak Ibu, pada waktu malam pertama beliau hajat terhadap istrinya wau. Ketika saat detik-detik hajat, malaikat Israel datang. Akhirnya mencabut nyawa, diberontak kalih kekasih Allah, dipisui. Misue ngene tak urui, COK. Ya. Waktu biyen aku njaluk ndang mati gak kok paten-pateni, enak-enak ngene mau kok pateni enten ana dhisik. Ngoten. Dikongkon ngenteni. Le jenenge kematian la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Malaikat Israel niki ngecoki hukum iku gak iso dijokno, gak iso diundur. Meksa Pak, akhirnya apa? Gelut. Kekasih Allah wau gelut ambek malaikat iku. Sing jenenge malaikat Israel dicekel ndase, dikeplek-keplek nang nggone tembok. Akhire lara kabeh. Mulih nang Gusti Allah. Gusti Allah, kula niki dikeplek-keplekno hamba sampai sing dange tak jabut niki. Kula lara kabeh. Ya ngunu mengkurepo tak pijeti jadi. Wis menengo tak paranani dhewe. Inilah Bapak Ibu yang menjabut nanti bukan malaikat tapi Allah sendiri, para kekasih Allah. Ketika beliau kekasih Allah hajate sudah mari selesai, barulah dicabut, silahkan jadilah anak Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an.
subhana artine tolong jenengan nek arepe hajat nang garwane ya pun sampean suceni dohir lan sak batin sampean wis ikut sampean suceni dohir sak batin sampean dohire sampean suci sangka dene baju dohire sampean suci hadas cilik lan gede batin sampean iku tekakno menyang Allah lho nyun sewu ya teng mriku sampean kedah longgoh madhep menyang Allah kalawan membaca basmalah monggo membaca apa terserah gak maca ya rapopo sing penting ati sampean dunung menyang Allah wis tah kula yakin inilah yang akan menciptakan awaladin solihin yada'ulah teng mriki Bapak Ibu hadirin jadi mengapa kita susah eling dunya eling iku sebabe waktu ana dunya ikulah sing kita cintai. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglet roh sing sampun tilar donya kadang angel sing ketemu Allah niku pripun Gus? Ngoten nggih. Nggih, matur suwun. Ruh yang ada di dunia itu susah ketemu Allah itu pripun. Jangankan di dunia, di alam barzah pun juga begitu. Sebab apa di dunia kok susah? Karena ada barzah, Pak. Ya. Ruh yang ada di dunia ini kok susah bertemu Allah sebab apa? Karena ada barzah. Wa min waraihim barzakhun. Di situ itu ada pembatas antara dunia dan alam akhirat yaitu alam barzah. Lah barzahnya hati adalah hubbus syahawah. Masih wallah perkara selain Allah yang masih bertengger di dalam hati. Susahnya sebabnya di situ, Pak. Lah, bisanya menggempur perkara selain Allah yang sudah ada di dalam hati hanya dengan adzikru bisiril asrar. Zikir yang tanpa ngucap, zikir tanpa lafaz, tanpa berkalam. Di situ disebut adzikru bisiril asrar, yaitu sak jerone sir ada sir malih, sir lagi, dan di situ ada 3 tahap, 3 pintu. Syu'arul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Ini jalankan. Hanya dengan cara inilah menggempur semua apa yang sudah bertengger di dalam hati kita. Dengan cara itu baru nanti akan bisa mudah pada Allah. Jadi mengapa kok susah? Karena ada barzah. Barzah itu apa? Barzah adalah sebuah dinding yang tebal yang membatasi antara ruh dengan Allah. Itulah masyiwallah, bahasa lain Quran masyiwallah, hubbus syahawah. Ini harus kita gempur terlebih dahulu. Makanya mengapa di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha itu ada perintah nafi membersihkan, terus ilallah ada isbat menetapkan. Ya di situ dalam hati panjenengan kali kula asal muasaliku gak ono selain Allah. Bosok akil balik baru klebon selain Allah. Makanya disuruh untuk membersihkan dulu baru bisa bertemu Allah. Baju yang kotor yang sudah kita pakai baunya juga tidak enak alias nggak sedap akan bisa masuk almari dan berbau wangi manakala harus dicuci terlebih
dahulu dicuci atau dibersihkan, kita PP, kita setrika, kita kasih minyak, barulah masuk di dalam lemari. Begitu ceritanya. Oke, ada lagi. Gus, satu lagi saya Gus. Monggo. Ini di desa saya sedang musim maling Gus. Maling. Ya. Pencuri. Pencuri. Bahasa Inggris Indonesia. Lagi musim maling. Lah ini sebagai kepala desa, atau perangkat desa, apa yang harus dilakukan biar antara syariatnya dan hakikatnya ini terbawa? Karena apa? Sudah dibentuk tiap tim ronda, sudah tiap gang ada, tapi masih juga kemalingan Gus. Kemalingan. Iya, itu loh Gus. Apa nanti dari apa ya bahasanya, biar yang saya lihat sepertinya masyarakat harus memiliki ilmu tauhid atau ilmu hakikat itu Gus. Jadi yang saya tanyakan, satu, untuk masyarakatnya itu sendiri harus bagaimana, untuk pemerintahan desanya itu harus bagaimana, gitu Gus. Matur nuwun. Jikalau kau ingin mendapatkan domba, maka serigala harus berbulu domba. Jikalau kau ingin menangkap maling, kau harus jadi maling. Lah iya Pak, itu pekerjaannya Intel di situ. Jenengan harus awor dengan maling. Kesimpulannya, maling kan penyakit. Nek penyakit iki dioperasi, ditokno, ya kan sing kemalingan. Lah terus penyakit iku wonten jero napa wonten jaba? Wonten jero. Lah ngoten nggih. Sing susah itu kan ngoperasi penyakit sing ono jero. Leren edel-edel, tapi penyakit sing wonten jaba ngeten iki mudah hilangane. Artinya menurut ilmu polisi saya, malingnya wong jero dhewe. Wong dikekirone malingnya kadang-kadang ya dadi hansip. Bisa uga. Iki golekane wangel ngeten iki. Sebab ngene, Pak. Umpama saya desa luar mau masuk desa itu, saya nggak berani, Pak. Kalau nggak ada jalan, kalau nggak ada petunjuk, iki maling ngawur ini jenenge. Mesti ada dom, ngerti dom sampean? Ada spionnya di dalamnya itu, yang menggambar dan lain sebagainya, yang mengeksekusi saya berani. Kondisi situasinya pasti tahu saya. Taunya dari apa? Dari spion itu yang ada di dalam. Aman bro, aman. Hansip wis ngantuk. Aman mas. Kecolongan lah kita. Wis. Bapak Ibu, pertanyaannya tadi, untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana? Warganya yang harus bagaimana? Aparatur desa ya bagaimana? Wis. Ini ada dua kacamata. Satu kacamata syariat, dua kacamata hakikat. Kacamata syariat bagaimana? Bentuk jenengan kali kula ada pos-pos penjagaan. Itu bentuk syariat. Lah, ini tidak bisa dilakukan oleh aparatur desa tok. Harus melibatkan warga. Dijadwal. Tapi mang jawab wis dijogo sik kemalingan. Berarti maling iku tenguk-tenguk ana jero iki. Wis.
kacamata syariat harus seperti itu. Bila mana sampean pingin menemukan siapa yang maling itu, sampean harus jadi maling. Artinya harus awor dadi maling yang sampean terkowau. Gak usah sampean tuduh, gak usah sampean tanya, cuman sampean sebagai intelijen kudu ngomong, Cak. Ngene iki aku gak ndek dhuwit, ngene iki ono barang-barang sing ono Lho sampean aja ngaku nuduh wong iku sing maling, aja. Sampean harus ngetes dulu. Tunjukkan sampean kalau sampean kepingin dadi maling, nanti akan tahu. Iki ilmu intelijen ngoten apa, Bu? Seperti itu. Makanya yang namanya serigala pingin mendapatkan domba, serigala harus berbulu domba baru dapat. Wis, itu kacamata syariat. Wis. Kacamata hakikat bagaimana? Ini sampean buka nanggone surah apa niku kula supe ya. Allah mengatakan, aku tidak akan mengubah nasib sebuah kaum manakala kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Aku tidak akan selamanya mencabut keberkahan di dalam satu kaum itu manakala kaum itu beriman padaku. Berarti maksudnya kaum itu manakala tidak beriman padaku, maka keberkahannya itu akan dicabut oleh Allah. Secara kacamata hakikat, masyarakat ini tidak cukup kita itu berlaku tentang syariah saja di dalam ibadatul jawareh jasad ini, enggak cukup. Kita harus juga berlaku ruh ditoto juga. Berarti kelakuane ati yo ditoto pisan. Lah notone kelakuan ati berarti harus memakai hukum hakikat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten mriku nek panjenengan iki pengen ada keseimbangan antara hukum syariah dan hakikat, antara hukum dohir dan batin, ada di situ. Bahasane wong ikhtiar, usaha, banjur ngunu, pasrah, tawakal menyang Gusti Allah. Wonten mriku. Nggih, ada lagi. Sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami tutup doa, mudah-mudahan apa ilmu yang telah diberikan Allah terhadap kita estu menjadikan ilmu yang manfaat terhadap diri kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.